Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 5 Ali bin Abi Thalib SD Islam Darussalam Palangkaraya. Semoga sehat selalu sekeluarga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Ustadz Hairun dalam podcast tematik IPS kita untuk pertemuan kali ini. Biar lebih afdal dan ilmu kita bermanfaat, mari kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada podcast tematik IPS kita terdahulu, kita sudah mempelajari tentang potensi sumber daya alam Indonesia, kepadatan penduduk, keragaman suku bangsa di Indonesia, bentang alam Indonesia, kenampakan alam buatan, iklim di Indonesia, sampai keragaman flora dan fauna di Indonesia. Wah, banyak sekali ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh keadaan geografis terhadap kondisi ekonomi dan sosial Indonesia, pengaruh keadaan geografis terhadap budaya masyarakat Indonesia, dan pengaruh negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Oke, mari kita mulai dengan membahas pengaruh keadaan geografis terhadap kondisi ekonomi dan sosial Indonesia. Indonesia adalah negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki kawasan laut yang sangat luas daripada daratannya dan umumnya berbentuk kepulauan seperti di Indonesia. Masih ingat kan? Letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tahu nggak bahwa laut kita ini nggak cuma air laut doang, bahwa ternyata dalam laut kita ini terdapat banyak sumber daya yang sangat berlimpah, seperti banyaknya ribuan jenis ikan, rumput laut, dan mineral berupa garam, serta bahan tambang. Wah, ternyata laut kita bukan sekedar air laut ya. Oke, sekarang ayo kita ngomongin soal ikan. Lah, Ustadz, kok ngomongin ikan? Ya, karena ikan adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Laut Indonesia. Yuk kita bahas. Salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi adalah jenis ikan pelagis. Apa itu ikan pelagis? Ikan pelagis adalah ikan yang berenang bebas, tidak menetap di satu tempat. Contoh dari jenis ikan pelagis ini apa tadi? Ikan pelagis. Contoh dari jenis ikan pelagis ini yaitu ikan kembung, ikan tuna, kerapu, cakalang, ikan marlin, ikan cucut, dan ikan tenggiri. Kalau tadi kita ngomongin soal ikan, sekarang kita mau ngomongin soal rumput laut. Tahu rumput laut kan? Itu loh yang bisa dibikin jadi agar-agar, jelly, atau puding. Itu terbuat dari rumput laut. Wah, jadi kita selama ini makan rumput. Iya, benar, itu namanya rumput laut. Oke, mari kita bahas soal rumput laut ini. Tahu nggak, Laut Indonesia juga menghasilkan rumput laut yang terbesar di dunia. Penghasil rumput laut berpusat di Nusa Tenggara Timur dan menyumbang 60% rumput laut
yang dihasilkan oleh Indonesia. Wah, lebih dari setengah tuh. Ikan udah, rumput laut udah. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal mineral dan bahan tambang. Wow, ternyata kita nggak cuma bisa menambang di wilayah daratan saja. Ternyata kita juga bisa menambang di wilayah laut. Lah, gimana caranya? Simak penjelasan berikut ini. Mineral ini contohnya adalah garam. Garam yang sering kalian atau ibu kalian pakai di dapur buat masak, yang asin itu loh. Nah, garam ini dimanfaatkan dalam kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Garam yang dimanfaatkan dalam kegiatan konsumsi sebagian besar merupakan garam yang diproduksi dalam negeri kita sendiri. Nah, kota-kota di Indonesia yang terkenal menghasilkan garam antara lain Madura, Gresik, Tuban, Sidoarjo, Pati, Demak, Rembang, Indramayu, dan Cirebon. Kalau kalian perhatikan baik-baik, sebagian besar produksi garam ini dihasilkan di Pulau Jawa kan? Nah, selain mineral garam tadi, juga ada bahan tambang. Nah, bahan tambang yang dihasilkan oleh Indonesia antara lain adalah minyak bumi dan gas yang berada di lepas pantai Laut Jawa, Kepulauan Natuna, serta di pantai-pantai sekitar Kalimantan. Nah, setelah kita telah mengetahui potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, terus apa sih pengaruh kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebut berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia? Mari kita bahas. Kita mulai dengan bagaimana sih pengaruh kekayaan sumber daya alam Indonesia pada bidang ekonomi. Pengaruh pada bidang ekonomi ini, yang pertama, meningkatnya pendapatan penduduk yang ada di sekitar pesisir pantai, seperti nelayan dan orang-orang di tempat pelelangan ikan. Tahu pelelangan ikan? Itu loh, kalau nelayan sudah menangkap ikan di laut, nanti akan ada pengumpulnya di di semacam tempat pelabuhan seperti itu. Terus nanti mereka akan ada kesepakatan jual beli. Nah, seperti itu. Lalu, yang kedua, meningkatnya pendapatan dari segi pariwisata. Yang ketiga, meningkatnya kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara. Antar negara artinya internasional. Yang keempat, meningkatkan pendapatan nasional dari ekspor dan pajak. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat dilihat dari sudut pandang ekonomi. Pengaruh kekayaan sumber daya alam Indonesia pada bidang ekonomi sudah. Maka sekarang kita akan membahas pengaruh kekayaan sumber daya alam Indonesia pada bidang sosial. Pengaruh kekayaan sumber daya alam Indonesia pada bidang sosial ini antara lain: 1. Adanya kegiatan perdagangan antar pulau. Jadi, hubungan penduduk antar wilayah ini semakin mudah dengan adanya transportasi antar pulau, baik melalui jalur laut maupun udara. Yang kedua, munculnya permukiman etnis dari suku tertentu di suatu wilayah. Misalnya nih, bermunculannya kampung Arab, Tionghoa, dan Melayu di wilayah tertentu. Pengaruh sosial yang ketiga adalah adanya pernikahan antar etnis. Pernikahan antar etnis ini artinya
pernikahan antar suku. Misalnya, orang asli Indonesia menikah dengan orang Arab, atau dengan orang Tionghoa, atau orang Arab dengan Tionghoa, Tionghoa dengan Melayu, Melayu dengan Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Capek Ustadz. Pokoknya seperti itulah pernikahan antar etnis atau antar suku. Dan yang keempat adalah terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kita ini sama mereka nggak cuma bertukar barang aja, nggak cuma jual beli aja. Ternyata juga terjadi pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, bermanfaat sekali ya. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua pada pertemuan kita kali ini, yaitu pengaruh keadaan geografis terhadap budaya masyarakat Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Nah, ternyata selain dengan kekayaan lautnya, Indonesia juga menghasilkan keragaman budaya. Ada 4 bentuk keragaman budaya yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman agama. Dan yang keempat, keragaman seni dan budaya. Nah, dengan keadaan geografis ini, ternyata selain memiliki dampak positif atau dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia, ternyata ada dampak negatifnya juga loh. Apa saja sih dampak positif dan dampak negatif tersebut? Dampak positif yang pertama adalah adanya keragaman budaya. Yang kedua, memperkaya perbendaharaan bahasa. Jadi, karena kita tahu dari orang lain, kita dapat mempelajari bahasa mereka. Jadi, kita nggak cuma mempelajari bahasa kita aja, sehingga perbendaharaan bahasa kita semakin kaya. Dan yang ketiga, dampak positifnya adalah dapat menjadi objek wisata. Seperti ini, kita misalkan mau mencari tempat yang belum pernah kita lihat di tempat kita sendiri, pastinya kita akan mencari di tempat orang lain atau di pulau orang lain, ya kan? Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Selain dampak positif tadi, ternyata ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, lunturnya budaya lokal karena adanya pengaruh budaya luar. Jadi, budaya ini sudah tercampur baur dengan budaya luar, tidak asli lagi. Walaupun, alhamdulillah masih ada usaha dari masyarakat asli untuk mempertahankan budaya asli mereka sendiri, walaupun telah berbaur dengan kebudayaan yang lain. Nah, yang kedua, dampak negatifnya adalah adanya pengaruh negatif budaya asing. Loh Ustadz, terus pengaruh negatif budaya asingnya itu gimana maksudnya? Nah, seperti ini. Semua budaya itu tidak semuanya yang baik. Ada juga budaya yang negatif atau yang tidak baik. Misalkan, orang Indonesia adalah orang-orang yang sopan, yang sangat pemalu, yang berpakaian tertutup. Tapi kemudian datang budaya asing yang perkenalkan baju yang serba terbuka, memperlihatkan aurat. Nah, yang seperti itu adalah pengaruh negatif dari budaya asing. Tapi itu hanya sebagian saja. Banyak loh yang lain. Coba kalian cari sendiri. Atau tanya orang tua kalian, apa saja pengaruh negatif dari budaya asing tersebut. Contoh-contohnya, silakan.
Dan kita sudah memasuki pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Bahasannya adalah pengaruh negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan ini dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi Indonesia yang ada ini. Karena bentuknya kepulauan, maka otomatis akan sulit jika menempuh jalur darat jika tidak ada jembatan yang menghubungkan antar pulau. Jadi, yang efektifnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia adalah melalui jalur laut atau jalur udara yang menghubungkan antar pulau. Walaupun ada loh ternyata jalur darat yang bisa ditempuh untuk menghubungkan antar pulau. Salah satu yang terkenal adalah Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya di Pulau Jawa dengan Madura. Tapi sekali lagi Ustadz mengingatkan bahwa jalur darat masih sangat sedikit yang dapat menghubungkan antar pulau melalui jembatan. Nah, jalur darat ini sementara hanya sebagian besar terbatas untuk menghubungkan daerah satu lainnya dalam satu pulau saja. Nah, untuk jalur udara pasti semua sudah tahu kan pakai transportasi apa yang paling tepat? Ya, kalau mau lewat jalur udara, yang paling tepat adalah pakai pesawat. Nah, penggunaan pesawat ini harus didukung dengan tersedianya bandara udara atau bandara dan lapangan udara. Bandara yang dapat menampung pesawat besar dibangunnya di kota-kota besar. Nah, kalau pulau-pulau yang kecil, dibangunnya adalah lapangan udara yang hanya menampung pesawat kecil atau pesawat perintis. Nah, itu tadi jalur udara. Sekarang, bagaimana dengan jalur laut? Tentu saja semua juga tahu kalau mau lewat jalur laut, moda transportasi penghubung antar pulau yang tepat adalah menggunakan kapal dong. Masa kamu ke laut pakai mobil? Tenggelam nanti kamu. Ya, yang tepat adalah menggunakan kapal yang didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Nah, masyarakat Indonesia ternyata banyak yang lebih memilih untuk menggunakan kapal nih daripada menggunakan pesawat untuk bepergian antar pulau. Karena apa yo alasannya? Karena melalui jalur laut atau menggunakan kapal, ongkosnya lebih murah daripada naik pesawat. Nah, coba cari apa saja nama-nama pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Silahkan cari ya. Oke, kita lanjut. Tadi jalur udara sudah, jalur laut sudah. Nah, sekarang dengan jalur darat, ada banyak nih moda transportasi yang bisa digunakan. Macam-macam. Ada kereta api, bus, mobil, sepeda motor, atau kalau sanggup gak nih jalan kaki? Kalau Ustadz sih gak sanggup ya, mending naik motor atau naik mobil dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya sampai juga kita di penghujung pertemuan kita pada podcast hari ini. Salah khilaf, Ustadz mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan dengerin suara Ustadz ya.